Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita baik, amin. Kasih jabat tangan kiri kananmu, katakan Allah itu baik. Sama-sama naikkan pujian ini. Yo, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa namanya? Yesusku luar biasa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang selalu luar biasa atas hidup kami, yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa menolong, memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu Tuhan, hari ini kami terus mau katakan kepada Engkau bahwa Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab itu mari terus Engkau menyertai langkah hidup kami Bapa, sehingga Tuhan kami terus aman di dalam perlindungan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bagi Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji
menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini. Yesus, Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu, Yesusku. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik. Tiada terhitung kebaikanmu, panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya. Kebaikanmu ya Tuhan. Haleluya. Shikarala bakarala base. Haleluya. Tuhan, haleluya. Kau selalu yang terbaik, Kau berikan bagiku. Yesus, Kaulah sumber pertolongan, sumber kekuatan. Haleluya. Shikarala bakarala basikarala bakarala base. Kau terlalu amat baik dalam hidup kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Yesusku. Engkau selalu tahu yang terbaik bagi setiap kami anak-anak. Sebab itu Tuhan, bawa kami hari-hari ini untuk selalu mengandalkan Engkau, mengandalkan Engkau, mengandalkan Engkau, Tuhan. Karena Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk bagi setiap hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kau tahu yang terbaik
Sekali lagi dengan iman, Kau tahu yang terbaik. Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Sungguh ku tahu pasti Allah bekerja untuk kebaikanku. Oh, sungguh ku tahu pasti Allah bekerja untuk kebaikanku. Sungguh ku tahu pasti Allah bekerja untuk kebaikanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online LOB Ministry. Kita percaya semua dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan supaya hidup saudara dan saya semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami saat hari ini. Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu, kami perlu firman-Mu. Firman-Mu yang memampukan, menguatkan, menegur, bahkan membuat kami semakin hari semakin berjalan di dalam koridornya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak lengkap kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan. Jangan kita hanya memuji menyembah, tidak ada kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita membaca firman Tuhan, merenungkan, tetapi tidak ada pujian penyembahan. Semuanya harus dikerjakannya. Memuji, menyembah, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Di mana ketika Yeremia dipanggil dan diutus, saya percaya saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang dipanggil dan diutus. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen begitu saja, tetapi tidak ada yang kita lakukan, tidak ada yang kita kerjakan. Tetapi biarlah hidup saudara dan saya kita menjadi orang Kristen yang berguna, menjadi orang Kristen yang menjadi berkat, menjadi orang Kristen yang menjadi saluran buat orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara sebagai pegawai, saudara bisa menjadi orang Kristen yang menjadi berkat di mana saudara bekerja. Sebagai karyawan, saudara menjadi berkat dimanapun saudara beraktivitas. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi garam, untuk menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, seperti Yeremia dipanggil dan diutus, saya percaya firman ini juga diperuntukkan untuk saudara dan saya, bahwa saudara dan saya dipanggil dan diutus. Nah, saya percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan, seharusnya kita tidak boleh pilih-pilih. Kita melayani Tuhan, siapapun yang Tuhan utus, siapapun yang Tuhan kirim untuk kita layani dia, untuk kita menjadi saluran kepada dia, kita harus melakukannya. Jangan kepada orang-orang tertentu, jangan kepada suku-suku tertentu, jangan kepada organisasi gereja tertentu, jangan kepada satu iman saja, tetapi kepada semua orang. Karena firman Tuhan di sini bahwa Yeremia dipanggil dan diutus. Ini tidak diperuntukkan kepada satu bangsa, satu suku, satu agama, atau satu golongan. Tetapi di sini dikatakan Yeremia dipanggil dan diutus untuk semuanya. Nah, firman Tuhan berkata demikian ayat yang keempat. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya kepada Yeremia.
Sebelum Tuhan membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan telah mengenal Yeremia. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ini juga tertuju buat saudara dan saya, bahwa Tuhan telah menguduskan saudara dan saya. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi saudara Tuhan ini datang kepada Yeremia dan juga datang kepada saudara. Ya, sekalipun mungkin kita tidak seperti nabi-nabi yang lainnya, tetapi setidaknya kita harus menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka aku menjawab, Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan setiap orang yang baru mengenal Yesus. Orang yang masih muda, orang yang belum berpengalaman, orang yang tidak ada sekolah teologianya. Dia berkata bahwa aku tidak pandai bicara, aku gagap. Aku tidak ada pengalaman sekolah teologi, aku tidak ada pengalaman pelayanan. Tetapi kalau Tuhan sudah utus untuk saudara menjadi berkat, tidak perlu kita sekolah pendeta. Kalau ada waktu, ada dana, boleh kita sekolah. Tetapi sini firman Tuhan ayat yang ke-6 juga berkata, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saya percaya bahwa setiap orang yang percaya, seperti di dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya percaya setiap saudara dan saya, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki kuasa seperti yang Yeremia lakukan pada saat itu, seperti yang Yeremia alami, di mana Tuhan memberikan kuasa kepada Yeremia. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, ketika Yeremia dia mengalami ketakutan, dia mendapatkan mandat yang daripada Tuhan. Dia mendapatkan satu panggilan dari Tuhan. Dia mendapatkan satu utusan yang daripada Tuhan, supaya Yeremia menjadi utusannya di hadapan Tuhan. Utusan untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan suara Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat bangsa-bangsa yang dia pimpin. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyampaikan isi hati Tuhan kalau kita sendiri kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menyampaikan isi hati Tuhan kalau kita tidak pernah berdoa memuji menyembah Tuhan? Bagaimana kita bisa menyampaikan isi hati Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar suara Tuhan? Dan di sini firman Tuhan, pada saat itu Yeremia dia berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau berkata, mungkin saudara nggak bisa berbicara, nggak pandai bicara, atau mungkin saudara kalau berbicara di hadapan orang, saudara gagap, atau mungkin saudara kaku berbicara di hadapan orang, saudara nggak pintar bicara, saudara dalam Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa sifat kehidupan saudara, ketika saudara mencerminkan karakter Kristus, saudara mencerminkan ada kasih, saudara mencerminkan perkataan-perkataan atau omongan-omongan yang enak didengar, sekalipun saudara tidak berkuar-kuar menyampaikan firman Tuhan, maka sikap kehidupan karakter saudara itu mencerminkan di mana Kristus ada dalam kehidupan saudara, dan saudara sudah menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan di sini firman Tuhan berkata, ayat yang ke-7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus,
Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, kepada siapapun. Di sini tidak dituliskan, oh untuk golongan orang karismatik baru kita melayani. Hanya untuk golongan Protestan aku hanya mau melayani. Hanya golongan ini aku mau melayani. Kalau suku ini aku tidak mau melayani. Kalau golongan ini aku tidak melayani. Kadangkala kita pilih-pilih. Kadangkala kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan atau sebagai jemaat Tuhan, aku tidak mau dilayani kalau bukan aliran sama-sama dengan saya. Padahal firman Tuhan berkata dengan jelas, ini adalah teladan di mana ketika Yeremia diutus oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, dan Tuhan berfirman kepada Yeremia, jangan takut. Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Kepada siapapun. Kalau Tuhan sudah kasih otoritas kepada saudara dan saya, kepada siapapun saudara diutus oleh Tuhan, mungkin orang itu punya jabatan tinggi, mungkin orang itu punya kuasa, mungkin orang itu punya opo-opo, mungkin orang itu punya ilmu gelap, saudara dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus, saudara nggak perlu takut lagi. Mungkin kita kurang pewahyuan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita tidak banyak firman yang kita dengar. Tetapi ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, diperlengkapi oleh Roh Kudus, saudara harus melakukan apa yang Tuhan utus dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau kita mau menyampaikan kabar Tuhan, menyampaikan message Tuhan atau pesan daripada Tuhan, kita harus diperlengkapi oleh Roh Kudus, kita harus diperlengkapi oleh firman-Nya yang memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita akan menyampaikan atau bagaimana kita akan berani menyampaikan pesan yang daripada Tuhan, yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus menyampaikannya, sekalipun itu mungkin keras, sekalipun mungkin tidak diterima dengan jemaat Tuhan yang ada. Saking kerasnya saudara, untuk menegur mereka, untuk mengingatkan mereka, supaya mereka berbalik di jalan yang lurus. Kita harus punya power, punya kuasa, Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Harus sampaikan, sekalipun mungkin tidak enak didengar, sekalipun itu membuat telinga panas. Tetapi ketika kita punya kuasa, sekalipun firman Tuhan itu keras, tetapi bisa membuat orang lain mengalami pertobatan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan mereka. Dan firman Tuhan berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Saudara dalam Tuhan, kalau kita sadar bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus, kalau kita sadar dalam hidup kita disertai oleh Tuhan, maka kita tidak akan segan-segan untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu boleh diterima bagi setiap jemaat Tuhan. Dan ketika kita sadar kita disertai oleh Roh Kudus, kita disertai oleh Tuhan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu keras, maka firman itu bisa diterima oleh setiap jemaat Tuhan. Nah, kebanyakan hari-hari ini banyak orang menyampaikan firman Tuhan yang enak didengar saja, yang lemah lembut saja, yang mengenakkan jemaat, yang mengenakkan telinga, yang mengenakkan hati. Tetapi saudara dalam Tuhan, ingat bahwa firman Tuhan itu bukan hanya membuat kita damai sejahtera, tetapi juga menegur dalam kehidupan kita, juga mengoreksi kehidupan kita. Kadangkala sakit kita dikoreksi dengan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara dalam Tuhan,
Kalau kita sadar disertai oleh Roh Kudus, kita sadar, kita tahu pasti hidup kita disertai oleh Tuhan, maka saya percaya bahwa tangan Tuhan menjamah mulut saudara, menjamah hati kita, menjamah tangan kita. Ketika kita menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Ketika kita berkata-kata berfirman, firman Tuhan itu menjadi hidup. Firman Tuhan itu tidak mati, tetapi diurapi oleh Tuhan, sehingga perkataan kita, perkataan yang memberkati, perkataan kita, perkataan yang menegur, perkataan kita, perkataan yang mengingatkan, sehingga setiap jemaat Tuhan yang mereka mengalami mungkin depresi, mereka sudah mulai belok kanan, belok kiri, ketika firman Tuhan ada di mulut kita dan tangan Tuhan mengurapi lidah bibir mulut kita, maka firman itu mengingatkan mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Maka dari itu dengan perkataan saudara dan saya, hati-hati. Kalau kita sudah disertai, kalau kita sudah dijamah, kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hati-hati dengan perkataanmu. Karena apa? Lidah bibir mulut kita, Tuhan sudah memberkati dengan firman-Nya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan sudah taruh dalam lidah bibir mulutmu. Untuk apa? Untuk mengangkat saudara dan saya atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini bukan berbicara tentang fisik. Ini berbicara bukan hanya tentang jasmani, tetapi ini berbicara tentang roh. Tuhan akan mengangkat saudara dan saya atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Dengan kata lain, bahwa kuasa kegelapan tunduk dalam kehidupan saudara dan saya. Bangsa-bangsa yang dipimpin oleh kuasa-kuasa kegelapan yang ototorial tunduk dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk mencabut kepahitan, kekecewaan, untuk mencabut iri hati, dengki, untuk mencabut segala dosa-dosa dalam kehidupan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara punya kuasa ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara dan saya, untuk merobohkan kuasa-kuasa kutuk, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa ototorial yang mengikat setiap jemaat Tuhan yang ada. Dan kita perlu diperlengkapi kuasa itu, saudara. Kalau kita melayani Tuhan tidak diperlengkapi kuasa, sama aja Bapak Ibu Saudara, kita akan babak belur. Dan di sini firman Tuhan berkata, membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kalau kita diberikan kuasa untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa kutuk, maka kita diperlengkapi Tuhan juga untuk membangun iman mereka, untuk membangun roh mereka, untuk menanam bibit firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga firman Tuhan itu memberkati dan berbuah dan hidup mereka menjadi dewasa. Oh haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika saudara dan saya, siapapun, tidak melihat latar belakang saudara, tidak melihat status pendidikan saudara, ketika Roh Kudus turun atas hidup saudara, ketika Tuhan mengurapi lidah bibir mulut saudara dengan perkataannya, saya percaya perkataan saudara mengandung kuasa. Hati-hati dengan perkataan itu. Maka dari itu saudara dalam Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan perlu mulut kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi jangan bergantung dengan pendidikan yang ada. Kalau hidup saudara sudah ditaruh perkataan firman Tuhan di atas lidah bibir mulut saudara dan saya percaya kita sanggup merobohkan, mencabut, bahkan membinasakan dan meruntuhkan, dan membangun dan menanam akan benih firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, mari hari-hari ini kita melayani kepada semua bangsa, semua orang, semua yang Tuhan utus dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan takut. Kalau hidup kita sadar bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus,
ada Yesus, ada Tuhan, maka saya mau berkata, ada kuasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Ini tentang puji-pujian Hana ketika dia mendapatkan satu anugerah berkat, yaitu kemurahan Tuhan, anak yang diberkati Tuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Tuhan mematikan dan menghidupkan, ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Saudara dalam Tuhan, mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan, supaya hidup kita diperlengkapi. Karena Tuhan yang mematikan, Tuhan juga yang menghidupkan. Ia yang menurunkan saudara dan saya, maka ia juga mengangkat saudara dan saya. Bahkan ia yang membuat yang miskin menjadi kaya. Ia yang merendahkan, maka ia yang meninggikan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Supaya kita mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan akan sampaikan lewat kehidupan saudara dan saya. Pesan apa yang akan kita sampaikan kepada setiap orang-orang di sekitar kita, supaya kita menyampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Ini renungan firman Tuhan hari ini. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dipanggil dan diutus untuk menjadi saluran berkat, supaya kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka mendapatkan kedamaian sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan Tuhan. Saat hari ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu dan jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan program ini. Siapapun mereka, Tuhan biarlah Engkau perlengkapi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sertai hidup mereka. Taruh perkataan-perkataan firman-Mu dalam lidah bibir mulut mereka Tuhan. Kami percaya ketika lidah bibir mulut mereka Tuhan, Engkau taruh dengan perkataan firman-Mu. Maka kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kuasa kepada mereka Tuhan. Sehingga Tuhan Engkau akan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat. Perkataan mereka Tuhan, perkataan yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Biarlah iman mereka semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, para menteri, para kapolri yang ada Tuhan, bahkan Panglima TNI, semua jajarannya Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Indonesia mengalami pemulihan, Indonesia diberkati, Indonesia diselamatkan. Ekonomi Tuhan Engkau selamatkan Tuhan. Terlebih jiwa-jiwanya Tuhan Engkau selamatkan Tuhan, bangsa Indonesia yang ada. Terima kasih. Biarlah kasih setia Tuhan mengalir bagi kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Kami mau mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.